Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Hanafriani. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan Ome TV terhadap gaya komunikasi remaja sebagai media komunikasi. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia zaman ini atau zaman sekarang. Pemanfaatan teknologi digunakan dalam berbagai bidang, terutama yaitu bidang komunikasi. Salah satunya yaitu Ome TV, yaitu alat komunikasi yang menghubungkan dalam berbagai belahan dunia. Perkenalkan, nama saya Samuel Ramdhani. Menurut Roger, teknologi adalah suatu rancangan atau desain sebagai alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, teknologi itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang, dimulai dari pangan, sandang, industri, pendidikan, hingga komunikasi. Nah, dengan berkomunikasi kita dapat mengetahui berbagai banyak hal dan mempererat tali persaudaraan. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan komunikasi, salah satunya dengan berkomunikasi cara video call, seperti halnya aplikasi Ome TV. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu sendiri, menurut Warsanto, merupakan proses kegiatan pengoperasian atau penyampaian warta atau berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, sedangkan menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan berita antara dua orang atau lebih. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan informasi antara dua orang atau lebih dengan makna yang sesuai. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari komunikasi. Terdapat 4 bentuk. Yang pertama, media cetak. Macam barang yang dicetak yang dimana dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi. Contohnya seperti koran dan brosur. Yang kedua, media audio. Dalam penerimaan informasinya menggunakan indera pendengaran, contohnya radio. Yang ketiga, media visual. Dalam penerimaan informasinya menggunakan indera penglihatan, contohnya TV dan foto. Yang keempat, ada media audio visual. Penerimaan penyampaian informasinya dapat dilihat juga didengarkan. Untuk mengakses pesan tersebut yang digunakan indera penglihatan dan pendengaran, contohnya seperti televisi dan video. Dalam hal ini, Ome TV merupakan bentuk dari komunikasi dengan media audio visual. Kenapa? Karena dalam penyampaiannya menggunakan indera penglihatan juga pendengaran. Apa yang dimaksud dengan Ome TV? Oke, bagi teman-teman yang hobinya berkomunikasi, saya akan merekomendasikan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini bisa berbicara dengan orang banyak, mau dari di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, aplikasi itu adalah Ome TV. Pengertian Ome TV itu adalah aplikasi ini di mana bisa mempertemukan kita dengan orang lain banyak di luar sana yang bisa kita ajak berkomunikasi dari segi apapun, hal-hal apapun yang ingin Anda obrolkan atau komunikasikan dengan orang-orang tersebut. Aplikasi ini cocok karena tidak didurasi sama sekali. Yang terpenting sinyalnya kencang, komunikasi baik, tidak ada hal-hal yang mengejek atau hal yang membuat tersinggung. Aplikasi ini pun bisa didapatkan di Play Store dengan download secara gratis. Aplikasi ini didirikan oleh developer Omegle.
Berikut adalah contoh pengaplikasian Ome TV. Kenapa kakak main Ome TV? Ya gabut aja cari obrolan itu buat Teman juga ya, ngobrol, nambah teman. sharing-sharing, Benar, cari perkenalan baru, betul. menambah teman. Saya Asti Hermawati akan membahas mengenai metode penelitian apa yang kelompok kami pakai dalam penelitian ini. Instrumen metode penelitian yang kami pakai yaitu metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu deskriptif yang hasil akhirnya berupa angka atau statistik. Untuk mengetahui hasil akhir tersebut, kelompok kami menggunakan Google Form yang berisi 3 pertanyaan mengenai pengaruh penggunaan Ome TV terhadap gaya komunikasi remaja sebagai media komunikasi. Melalui penelitian ini akan didapatkan gambaran mengenai status subjek yang diteliti dalam kondisi tertentu. 3 pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu apakah Anda mengetahui apa itu Ome TV? Yang kedua, menurut Anda dari penggunaan Ome TV apakah gaya komunikasi penggunanya dapat berubah? Dan yang ketiga, gaya komunikasi apa yang cenderung timbul dari penggunaan Ome TV? Subjek yang diteliti yaitu ada mahasiswa STIE Bandung, sedangkan kondisinya yaitu penggunaan jaringan seluler. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik yang berasal dari hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang Ome TV. Grafik yang pertama yaitu sebesar 78,8% orang mengetahui tentang aplikasi Ome TV ini. Namun kebanyakan dari mereka mengetahui aplikasi Ome TV yang berasal dari cuplikan media sosial, yang berasal dari TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Grafik yang kedua yaitu sebesar 84,8% orang menganggap bahwa aplikasi Ome TV ini adalah aplikasi yang dapat mengubah gaya bahasa penggunanya. Mungkin karena di dalam aplikasi Ome TV ini yang menggunakan tidak hanya terfokus pada satu kalangan, namun terdapat beberapa kalangan seperti remaja, anak-anak, tua, muda, dewasa. Mereka semua dapat menggunakan aplikasi Ome TV ini yang mungkin dapat mempengaruhi gaya bahasa mereka tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan perubahan yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Mereka menganggap bahwa bahasa yang kasar dan kurang baik ini adalah bahasa yang keren dan sangat kekinian. Padahal itu bahasa yang kurang baik mereka pakai dalam sehari-harinya. Dan grafik yang ketiga yaitu sebesar 69,7% orang beranggapan bahwa aplikasi Ome TV ini berarah ke hal negatif. Soalnya mungkin terdapat contoh-contoh seperti yang terjadi di dalam satu channel, yaitu ketika mereka bertemu dengan negara lain, negara yang mereka benci, mereka tidak dapat mengontrol emosi sehingga bahasanya menjadi kurang baik. Tapi di balik itu semua terdapat hal-hal positif yang dapat kita ambil. Seperti, jadi kita dapat berinteraksi dengan negara luar. Kita dapat mengetahui budaya negara luar dan kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kita dapat menambah teman, menambah relasi karena kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang belum pernah kita temui sama sekali. Dan yang ketiga, kita dapat lebih mengenal dan belajar, apalagi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang asing, mungkin kita akan mengetahui setidaknya beberapa kata dari orang asing, dari bahasa orang asing itu. Misalkan berbahasa Inggris.
Sama halnya dengan aplikasi lain, Ome TV mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kita dapat mempermudah untuk berinteraksi dengan orang lain, terkhususnya dari berbagai negara yang berbeda. Yang kedua, bisa menambah teman dan relasi, karena dengan Ome TV kita bisa berbicara langsung dengan orang-orang baru. Yang ketiga, bisa mengenal dan belajar berbagai macam bahasa dari negara lain, karena dengan Ome TV kita bisa bertemu dengan orang-orang di luar negeri. Yang keempat, yaitu memahami dan mengenal budaya luar, karena tak jarang banyak penggunanya yang menceritakan atau mengenalkan budayanya pada orang yang mereka ajak berbicara di Ome TV. Yang kelima, yaitu sebagai hiburan. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan Ome TV, yaitu banyaknya anak-anak dan remaja yang menggunakannya, sehingga tak jarang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, rasisme, atau bahkan melakukan tindakan pornografi. Hal ini terjadi karena tidak ada batasan usia pada aplikasi ini atau pada website ini. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di zaman ini. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang komunikasi. Banyak cara untuk melakukan komunikasi melalui teknologi, salah satunya adalah melalui aplikasi Ome TV. Ome TV merupakan aplikasi video call yang dapat memudahkan kita untuk melakukan panggilan video sesama pengguna di seluruh dunia. Seperti aplikasi lainnya, Ome TV juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif juga memudahkan kita untuk melakukan panggilan video sesama pengguna, khususnya untuk sesama pengguna di luar negeri. Namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan juga tidak ada batasan usia bagi penggunanya, sehingga banyak anak-anak di bawah umur yang menggunakan aplikasi Ome TV ini, mereka cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik seperti berbicara kasar, rasisme, bahkan juga melakukan hal-hal yang mengarah kepada pornografi. Sarannya bagi pengguna Ome TV untuk melakukan melakukan panggilan video call ini secara baik, juga bagi para orang-orang dewasa untuk mengawasi anak-anak di bawah umur yang menggunakan Ome TV ini, sehingga mereka melakukan hal-hal baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.